Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tanggal 12 November 2020, pemerintah Kabupaten Tuban memperingati hari jadi yang ke-727. Banyak kegiatan untuk memeriahkan hari jadi Tuban di tahun ini. Seperti hanya diawali dengan upacara yang dilaksanakan di halaman pemerintah Kabupaten Tuban. Upacara ini digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, mengingat saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, banyak sekali kegiatan atau kemeriahan dalam rangka memperingati Hari Jadi Tuban yang ke-727. Puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tuban ke-727 diawali dengan upacara di halaman kantor Pemkab Tuban pada Kamis pagi 12 November 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Upacara Hari Jadi ke-727 Kabupaten Tuban ini dihadiri oleh Bupati Tuban, Kiai Haji Fatul Huda, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, Forkopimda Tuban, pimpinan OPD dan Camat. Sementara peserta upacara berasal dari segenap karyawan Pemkab Tuban, personil TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub Tuban. Bupati Tuban Fatul Huda yang bertindak selaku inspektur upacara menyampaikan, peringatan Hari Jadi Tuban atau HJT ke-727 menjadi momentum mengevaluasi program dan capaian Pemkab Tuban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Momentum ini sekaligus menjadi perencanaan program strategis percepatan pembangunan mendatang menuju Kabupaten Tuban maju dan sejahtera. Bupati Tuban juga menyatakan, Pemkab Tuban telah mengalami peningkatan berbagai sektor dan bidang dengan berbagai penghargaan mulai dari provinsi, swasta, maupun pemerintah pusat. Seperti bidang peternakan, di Kabupaten Tuban telah berhasil mencapai angka tertinggi kelahiran dan kebuntingan ternak se-Jawa Timur. Begitu juga produksi pertanian yang melimpah, menjadikan Kabupaten Tuban sebagai lumbung pangan Jawa Timur dan nasional. Sementara tata kelola pemerintah Kabupaten Tuban juga menorehkan capaian tersendiri. Tahun 2018, Pemkab Tuban mendapat penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Raihan opini WTP ini diperoleh Pemkab Tuban 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Meski demikian, Bupati Tuban 2 periode ini menegaskan capaian yang berhasil diraih hendaknya tidak mengendorkan semangat untuk berbakti pada Bumi Wali. Apa yang telah diraih dimaknai sebagai motivasi untuk terus memantapkan kompetensi diri yang dibalut dengan kerja keras, cerdas, ikhlas, dilandasi kebersamaan dan sinergitas. Selama ini kita bersama telah berupaya dan bekerja keras dengan berbagai program percepatan dan inovasi. Alhamdulillah sebagai bidang dan sektor berbagai bidang dan sektor telah mengalami kemajuan yang signifikan dan mendapatkan penghargaan antara lain penghargaan atas penilaian hasil pengawasan kearsipan dalam kategori baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. 2. Bidang peternakan juga mencapai tingkat tertinggi, tingkat kelahiran dan kebuntingan di tingkat Jawa Timur. Sektor pertanian Kabupaten Tuban menjadi salah satu lumbung pangan nasional karena produksi beras surplus lebih dari 60% dan produksi jagung bisa memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan nasional. Bahkan hasil pembelian bibit jagung di Tuban bisa menembus ekspor ke luar negeri. Sektor UMKM Tuban juga kembali menerima penghargaan Nata Mukti dari ISBS, dari ICSB bersama Kementerian UKM serta apresiasi atas perkembangan dan kinerja berlangsung di Kabupaten Tuban. Kiat Kabupaten Tuban untuk terus berinovasi dengan
Memerlukan berbagai inovasi juga telah mendapatkan apresiasi penghargaan Inagara Award dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN serta Otonomi Award dari Gubernur Jawa Timur. Predikat Kabupaten Tuban Layak Anak kategori Pratama, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH terbaik pertama. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2018 juga telah mendapatkan penghargaan opini WTP selama 5 kali berturut-turut dari BPK RI dan juga dari Menteri Keuangan. Terhadap capaian kinerja prestasi tersebut, atas nama pemerintah Kabupaten Tuban, saya mengucapkan terima kasih pada segenap jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban, yang mana berbagai prestasi dan penghargaan tersebut merupakan bukti peningkatan dan kemajuan tata kelola pemerintah Kabupaten Tuban yang tentu akan berdampak secara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan atas berbagai capaian dan prestasi lainnya. Di antaranya lomba inovasi dan lomba gotong royong tingkat kabupaten, prestasi di bidang kepemudaan, olahraga maupun seni. Juga diserahkan bantuan berupa kendaraan operasional untuk Disko Perindak dan Tagana Tuban. Puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tuban ke-727 juga berlangsung semarak di Pendopo Krido Manunggal Tuban, Kamis 12 November 2020 malam. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kegiatan ini juga diikuti masyarakat dan pegawai Pemkab Tuban secara virtual. Resepsi Hari Jadi Tuban tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika biasanya puncak Hari Jadi Tuban mengundang sedikitnya 1.500 tamu undangan di pendopo, kini hanya mengundang sekitar 100 orang saja. Namun masyarakat tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian acara ini secara virtual. Bahkan pada resepsi ini juga digelar nonton bersama di 89 titik yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Resepsi Hari Jadi Tuban ke-727 ini dimeriahkan dengan tampilan opera berjudul Ronggolawe Winisuda. Pemutaran video keberhasilan pemerintahan Huda Nor selama memimpin Tuban 2 periode, dan penyerahan santunan dan penghargaan. Resepsi Hari Jadi Tuban ke-727 juga diisi hiburan dengan bintang tamu Cak Percil CS. 727. Mesti ngerti toh? Enggak. Ya mesti ngerti toh, dagelan ki piye carane ibu awake dhewe ki ngerti. Besok ben ditanggap neh. Sebab apa? Wayah magrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangki ngotimbo. Mumpung sik urip nanggapo dagelan, insyaallah matine mlebu swarga. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, momentum Hari Jadi Kabupaten Tuban ini juga sekaligus dalam upaya pemulihan ekonomi dampak COVID-19, yakni dengan membuat acara yang melibatkan UKM. Selain itu, juga digelar bagi masker, bakti sosial seperti cek kesehatan, donor darah, hingga bagi sembako. Dengan momentum Hari Jadi Tuban ini, perlu adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tema Hari Jadi Tuban, kita galang kebersamaan menuju Tuban Maju Sejahtera, dapat terwujud. Yang pertama, mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tuban ke-727 tetap berpedoman kepada protokol kesehatan, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan serta banyak menimbulkan kerumunan banyak yang kita tiadakan, digantikan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual yang secara langsung dilaksanakan melalui media sosial. Beberapa kegiatan yang kita laksanakan
menjelang sampai dengan pelaksanaan resepsi ini antara lain adalah kegiatan pembagian masker oleh tim penggerak PKK Kabupaten Tuban di seluruh wilayah kecamatan. Untuk pelaksanaan peringatan hari jadi yang ke-727 tahun 2020 memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pada era pandemi Covid ini kita memang harus melakukan protokol kesehatan, sehingga segala kegiatan yang kita laksanakan tentunya kita harus mematuhi segala protokol kesehatan. Kita tidak menghadirkan yang akan umum. Namun demikian, karena ini hari jadi terakhir untuk Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, suasana kemeriahan, kekhidmatan, dan tentunya untuk partisipasi ataupun untuk kegunaannya juga untuk masyarakat banyak, ini justru lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita di dalam kegiatan untuk hari jadi ini sekaligus dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak Covid. Mengapa itu? Kita menginventarisasi dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan UKM yang ada di Tuban ini yang terkena dampak. Lah ini kita melalui kegiatan meskipun secara virtual. Jadi beberapa kegiatan selanjutnya ini setelah tanggal 12 ini kan banyak kita ada kegiatan pengembangan UKM, kemudian juga beberapa batik, fashion, kemudian juga dan lain sebagainya. Ini kita lakukan secara virtual semuanya. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan protokol kesehatan lain, kita menyebarkan masker untuk upaya-upaya kesehatan. Kemudian juga kegiatan bakti sosial, kesehatan, kemudian donor darah, kemudian juga sumbangan-sumbangan bakti sosial yang lain terkait dengan sembako dan lain sebagainya. Ini 3 pilar. Jadi yang pertama kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial, dan kemudian pemulihan ekonomi ini menjadi salah satu juga materi-materi dari kegiatan hari jadi ini. Momentum hari jadi ini kita ingin menggalang kebersamaan itu di berbagai stakeholder, berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Tuban yang maju dan sejahtera. Di acara resepsi hari jadi ke-727, Bupati Tuban, Kiai Haji Fathul Huda menyampaikan peringatan hari jadi Tuban tahun ini menjadi yang terakhir di bawah kepemimpinannya bersama wakilnya Noor Nahar Husain. Selama 10 tahun memimpin Kabupaten Tuban, pemerintahan Huda Noor mengacu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat pertama kali dilantik, Bupati bersama wakilnya bertekad menyatukan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban tanpa membedakan latar belakangnya. Dalam kesempatan ini, Bupati Tuban juga berterima kasih kepada Forkopimda, instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Tuban. Kondisi masyarakat yang guyup, rukun, dan harmonis diharapkan bisa terus terjalin. Adalah hari jadi yang terakhir periode saya dengan Pak Wakil Bupati, Pak Haji Insur Nurul Husain. Ini juga pas dengan tahunnya, yaitu yang ke-727. Angka ini ditarik ke kiri juga jumlahnya 9, ditarik ke kanan juga jumlahnya 9. Jadi ini adalah angka yang sempurna yang tidak ada di atasnya angka 9 ini. Ini adalah kehendak Allah sehingga semuanya menjadi pas perang ini. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak anggota Forkopimda, pada legislatif, pada semua OPD, pada semua masyarakat
pada semua tokoh masyarakat yang dalam 10 tahun ini Kabupaten Tuban suasananya sangat harmonis. Semuanya adalah guyub rukun. Dari keharmonisan dan keguyuban inilah maka beberapa prestasi bisa diperoleh Kabupaten Tuban ini. Kami selalu mengacu, mengikuti jejak-jejak beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan pemerintah ini. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, maka di situ yang dilakukan adalah menyatukan semua kabilah, menyatukan dari semua agama, Yahudi, Nasrani, Islam, dan menyatukan antara Muhajirin dan Ansor. Dari situlah maka berkembanglah Islam. Madinah juga akhirnya disebut menjadi Madinah Munawwaroh yang asalnya dari Yasrib, yaitu kota yang tersinari, dan dari Madinah inilah berkembang Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka dari itu ketika kami baru dilantik, pertama yang kami bangun adalah pendopo ini. Kenapa pendopo ini kita bangun? Karena waktu itu adalah pendopo ini menjadi puing-puing bekas bahwa Tuban membara. 5 tahun membara dibiarkan. Ini adalah akan membangun bahwa masyarakat Tuban ini akan terjadi kotak-kotak, tidak akan ada kebersamaan. Karena di situ akan tanda tanya kenapa pendopo itu dibakar dan siapa yang bakar. Kalau ini tidak bisa terselesaikan, maka selamanya Tuban ini akan menjadi terkotak-kotak. Alhamdulillah dengan pola ini maka masyarakat Tuban menjadi utuh guyub seperti yang kita rasakan saat ini. Bupati Tuban menginstruksikan agar pimpinan OPD dan pegawai Pemkab Tuban turun ke lapangan mendengar aspirasi masyarakat untuk memberikan pelayanan prima. Langkah ini berbuah manis. Indeks kepuasan masyarakat Tuban di tahun 2019 mendapatkan predikat baik dengan skor 82,3, melebihi target yang ditetapkan yaitu 78. Pemkab Tuban juga terus berupaya meningkatkan investasi dengan mempermudah perizinan agar bisa menumbuhkan multiplier effect. Salah satunya lapangan pekerjaan, penguatan infrastruktur, serta tidak mengabaikan perwujudan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hari jadi ini adalah merupakan momentum kita untuk menyukuri apa yang telah kita capai, dan sekaligus untuk evaluasi beberapa kekurangan kita. Dan kami berikan terima kasih kepada semua masyarakat dan juga anggota Forkopimda, Legislatif atas kerjasama yang baik. Maka Tuban ini masyarakatnya harmonis, sehingga dengan keharmonisan itulah kita memperoleh beberapa capaian. Di antara capaian itu yang paling membanggakan adalah Tuban menjadi lumbung pangan, beras kita surplus 60%. Kemudian jagung kita mengalami lonjakan yang luar biasa, hampir 700.000 ton di tahun 2019 ini. Kemudian di bidang peternakan pun kita ini berhasil untuk bagaimana supaya IP-nya berhasil, banyak sapi yang punya anak 2, sehingga populasi sapi kita ini terbaik untuk Jawa Timur. Di kesempatan resepsi Hari Jadi Tuban ke-727, Bupati bersama Wakil Bupati juga menyerahkan sejumlah penghargaan atas berbagai raihan prestasi dari OPD, BUMD, kecamatan maupun warga Kabupaten Tuban.
Selain penghargaan, pemerintah Kabupaten Tuban juga bagi-bagi undian berhadiah berupa sepeda dan motor untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Sepeda sehat. Baik, terima kasih. Mengambil satu Ibu. Iya, mengambil satu. Nggih, satu nun sewu diwaos Ibu. Nggih. Undian dilakukan secara virtual, warga yang beruntung langsung dihubungi melalui saluran video call dan bisa mengambil hadiah berupa sepeda gunung maupun sepeda motor di Pendopo Krido Manunggal Tuban pada keesokan harinya. Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein berharap hubungan dan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat ini bisa diteruskan. Dalam kurun waktu 10 tahun, anggaran yang terbatas bisa dioptimalkan untuk melaksanakan program pembangunan prioritas, diantaranya pengerjaan Jalan Lingkar Selatan, Tuban Sport Center, dan Mall Pelayanan Publik. Pembangunan di Kabupaten Tuban dilakukan secara seimbang dan terpadu antara infrastruktur dan suprastruktur. Ini kan hubungan yang sudah baik kita bangun hampir 10 tahun ini kan mulai dari semuanya kita dibangun, didasari oleh arahan-arahan Pak Bupati itu kita teruskan. Beberapa hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tuban ini juga ini kan masih baru landasan umumnya, seperti ada ring road, ada Stadion Bung Mahali Sport Center, ada beberapa tempat-tempat wisata seperti BUM kita kembangkan macam-macam, itu masih sifatnya masih perlu kelanjutannya. Ini karena memang keterbatasan di Kabupaten Tuban ini kan anggarannya tidak besar, hanya di sekitar 2 sampai 2,5 triliun itu setahunnya, sehingga kami harus super prioritas, tidak bisa semua cita-cita kita, keinginan kita selesaikan pada 2 periode ini. Maka yang sudah kita letakkan, yang didasari ini untuk pembangunan Tuban ke depan, baik itu infrastruktur maupun suprastrukturnya, ini terus dilanjutkan berdasarkan hasil-hasil yang sudah kita lalui ini. Kita sudah berhasil menutup semua lokalisasi. Kita sudah berhasil membangun TPK-TPK di hampir seluruh desa-desa kita. Madrasah-madrasah, pesantren kita, sekolahan kita kuatkan semua. Ini menjadi tonggak, menjadi dasar, menjadi awal yang baik untuk diteruskan, sehingga cita-cita kita Tuban Bumi Wali, the spirit of harmony ini betul-betul bisa terwujud lebih baik lagi. Ke depan ya pemimpinnya akan lebih baik tuh. Kalau hari ini itu lebih baik dari hari kemarin kan untung. Tapi kalau besok itu hanya sama dengan saya saja kan berlanjutan itu. Yang kita harapkan kan pemimpin yang depan lebih baik. Jadi pemimpin seperti yang kami terapkan itu adalah kan menjadi penguasa, tapi menjadi khotimul umat, jadi menjadi pelayan masyarakat, pelayan yang umat. Dan selalu memandang masyarakat ini adalah dengan ainur rahmah, dengan pandangan yang kasih sayang. Dengan pandangan kasih sayang itulah maka akan selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya dengan Pak Bupati, sebagai manusia pasti banyak kelemahannya. Maka dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua masyarakat. Pemirsa, serangkaian kemeriahan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tuban yang ke-727 tetap digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Momen spesial ini dijadikan oleh pemerintah Tuban bersama dengan masyarakat untuk membuat Tuban semakin lebih baik dan untuk Indonesia maju. Saya Semi Ramadan, sampai ketemu di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.